Shalom, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, hari ini kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Agustus. Kita percaya semua karena anugerah Tuhan, semua berkat penyertaan Tuhan buat hidup kita semua. Siang hari ini kita akan mengikuti ibadah online yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Bunadi Subrata dan juga disertai dengan perjamuan kudus. Mari kita semua siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, menerima perjamuan kudus di siang hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bila ku hati tangga dan bunyiku riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, ku renungkan pemberianmu dalam benar. Ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra Udara yang kujur, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar, sungguh besar Allahku, maka jiwaku
great thou art. How great thou art. How great thou art. How great thou art. Then sing my soul. And sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art. And sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art. How great thou art. Hallelujah. Then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. Hallelujah. How great thou art. Hallelujah, Jesus. Whoa. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all to see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all to see how great is our God. Sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all to see how great is our God. One more time, how great is our God. Hallelujah. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great, and all we sing, how great, how great, and all we sing, how great is our God. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah online. Mari kita terus berjalan bersama dengan Tuhan di masa-masa yang sulit ini. Pada hari ini kita ada ibadah khusus, yaitu ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Oleh karena itu, kita siapkan roti dan anggur kita, dan juga terutama tentu hati kita. Saya akan khotbah hari ini dengan judul kesetiaan Tuhan. Penting sekali kita memahami
dan mengalami, saudara-saudara, tentang kesetiaan Tuhan. Nah, saya akan mulai dengan kepercayaan. Dasar daripada sebuah pernikahan adalah kepercayaan. Hubungan suami istri didasari oleh kepercayaan. Kalau kepercayaan ini sudah luntur, maka pasti akan timbul persoalan dalam rumah tangga itu. Akan muncul misalnya rasa curiga, rasa cemburu, rasa takut, dan lain-lain. Sehingga akhirnya lama-kelamaan bisa menghancurkan rumah tangga itu. Demikian juga dengan Tuhan, saudara. Tuhan menginginkan kita ini percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Kepercayaan yang mutlak kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Dia ingin kita percaya akan pemeliharaan Tuhan setiap hari. Di masa-masa sulit ini Dia ingin kita percaya kepada Dia sungguh-sungguh, saudara. Dia ingin mendengarkan doa kita bahwa kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Dia ingin mendengar doa kita misalkan seperti ini. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaanmu kemarin. Saya percaya hari ini juga Engkau pasti akan pelihara saya. Saya tidak tahu sampai berapa lama pandemi ini berlangsung, tetapi yang saya percaya adalah Tuhan akan terus-menerus memelihara saya. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara. Nah, saudaraku, hamba-hamba Tuhan di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, itu memiliki kepercayaan yang luar biasa kepada Tuhan, sehingga dia dipakai oleh Tuhan. Dan hidupnya berkemenangan, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Saya ambil contoh misalkan Daud, saudara. Waktu pengalamannya melawan Goliat. Maka kalau kita baca firman Tuhan, di situ Saul berusaha untuk meyakinkan kepada Daud bahwa dia tidak mungkin mengalahkan Goliat yang besar itu. Tapi Daud menjawab dengan tegas. Dia berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Ini menunjukkan kepercayaannya kepada Tuhan yang luar biasa. Dan kemudian dia mendekati Goliat, dia berseru, Engkau mendatangi aku dengan pedang, dengan tombak, dengan lembing. Tapi Daud berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Dan Daud berhasil mengalahkan Goliat. Luar biasa, menunjukkan betapa dia begitu percaya kepada Tuhan. Ambil contoh yang lain, saudaraku, adalah kehidupan Paulus. Pada waktu pengalamannya menghadapi badai di laut. Dalam badai yang luar biasa itu, dengan iman dan percaya kepada Tuhan, dia berkata kepada orang-orang yang ada di kapal. Dia berkata demikian, tetaplah bertabah hati, sebab tidak ada seorang pun di antara kamu yang akan binasa. Wow, ini menunjukkan betapa luar biasanya kepercayaan dia kepada Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan juga dari kita. Dan dengarkan baik-baik, saudara. Sebaliknya, kalau kita nggak percaya, ketidakpercayaan itu ternyata kata Alkitab merupakan dosa. Jadi kita diajar oleh Tuhan untuk jangan sampai kita nggak percaya kepada Tuhan, karena itu merupakan sebuah dosa. Kita akan lihat dalam Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16, saudara, ayat 8 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Perhatikan, akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Perhatikan, dosa apa? Dosa karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Jadi hari ini kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, saudara. Pertanyaannya adalah, jadi bagaimana kita bisa menumbuhkan kepercayaan kita kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa memiliki kepercayaan yang mutlak kepada Tuhan? Nah, ini yang saya mau bahas pada hari ini, saudara-saudara. Jawabannya adalah jika kita memahami, memahami betapa besarnya kesetiaan Tuhan kepada kita. Itu jawabannya. Jika kita
bisa memahami betapa besarnya kesetiaan Tuhan kepada kita, maka kita tidak akan pernah ragu kepada Tuhan. Kita akan bisa percaya mutlak kepada Tuhan kalau kita memahami betapa setianya Tuhan kepada kita. Ada sebuah ayat yang bagus di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ini ayat yang indah sekali, menunjukkan betapa kesetiaan Tuhan itu sangat besar. Kesetiaan Tuhan itu sangat besar, saudara-saudara. Hamba Tuhan Dr. Bill Bright, dia adalah pendiri Campus Crusade, mengatakan begini, God's faithfulness is new every morning and refresh us every night. Luar biasa. Kita harus mengalami ini, kesetiaan Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Ketika kita bangun pagi, kita melihat matahari terbit, maka kita diyakinkan oleh Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan yang setia kepada kita. Haleluya. Hari ini, saudara-saudara, kita mau belajar bersama-sama tentang beberapa aspek daripada kesetiaan Tuhan. Beberapa aspek daripada kesetiaan Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, adalah Tuhan setia dalam menyertai kita. Ya, Tuhan setia dalam menyertai kita. Ulangan pasal 2 ayat 7. Mari kita lihat Ulangan pasal 2 ayat 7 demikian. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. 40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Di sini Musa menulis, saudara, tentang perjalanan bangsa Israel, ya, keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Ia mengingatkan kepada bangsanya akan penyertaan Tuhan yang luar biasa, yang luar biasa. Ya, selama 40 tahun dalam perjalanan padang gurun, betapa Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberkati mereka secara luar biasa. Saudaraku, saat ini juga kita sedang mengalami hal yang sama. Padang gurun pandemi corona ini yang cukup panjang. Kenapa? Karena para ahli juga mengatakan bahwa pandemi ini tidak akan hilang dalam waktu dekat. Kita sedang mengalami padang gurun seperti juga bangsa Israel pernah mengalami padang gurun. Tapi mari kita percaya saudara-saudara, bahwa kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Jadi pengalaman hidup bangsa Israel biarlah menjadi bukti buat kita bahwa Tuhan kita begitu setia, menyertai kita, memelihara kita dengan sempurnanya. Saya mau cerita tentang seorang hamba Tuhan, saudara. Dia bernama David Livingstone. Dia dilahirkan pada tahun 1813, saudara, di Skotlandia. Dan dia diutus Tuhan untuk melayani di Afrika. Ia seringkali menghadapi tantangan yang berat sekali dalam pelayanannya di hutan-hutan di Afrika. Beberapa pengikutnya ada yang ditangkap dan ada yang dibunuh. Dia sendiri juga pernah diserang, saudaraku, oleh seekor singa yang melukai bahu dan tangan kirinya. Dan akibatnya David tidak bisa gunakan tangan kirinya lagi dengan baik. Walau David dikenal sebagai seorang penginjil, saudara, tapi dalam pelayanannya juga dia memiliki andil yang sangat besar. Ya, di dalam usahanya menghapus perbudakan di Afrika, saudara. Selama 39 tahun David melayani Tuhan dengan setia. Dengan setia di benua Afrika. 2 juta orang Afrika dibawanya kepada Tuhan. Luar biasa, 2 juta orang. David meninggal dunia pada tahun 1873, saudara, karena menderita penyakit malaria. David menghembuskan nafasnya terakhir sambil berlutut di samping tempat tidurnya dalam posisi berdoa. Jasadnya kemudian dibalsam, dibawa ke Inggris dan disambut sebagai pahlawan
oleh masyarakat Inggris. Luar biasa. Apa yang membuat dia setia melayani Tuhan? Apa yang membuat dia setia melayani Tuhan meskipun tantangannya sangat amat berat? Perhatikan, dia berkata begini saudara. Kata-katanya luar biasa, memotivasi kita untuk juga setia melayani Tuhan. Dia berkata begini, saya akan memberitahu kalian apa yang menopang saya di tengah semua kerja keras dan penderitaan dan kesepian yang tidak dapat saya gambarkan beratnya. Yang menopang saya adalah sebuah janji. Janji seorang yang paling terpuji dan sakral, yaitu janji Tuhan Yesus. Dia berjanji, ketahuilah, aku akan menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia kutip tentang amanat agung, janji Tuhan dia pegang. Ini yang menguatkan dia untuk terus setia melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Haleluya. Hari ini percayalah, Tuhan kita setia menyertai kita dalam kehidupan ini. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan setia menolong. Ya, Tuhan setia menolong dan memberikan jalan keluar atas masalah kita. Dia berikan jalan keluar atas masalah kita. 1 Korintus 10 ayat 13 demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada pencobaan yang luar biasa. Artinya pencobaan itu adalah pencobaan yang biasa, bukan yang luar biasa. Yang luar biasa adalah Tuhan kita yang luar biasa. Dan dikatakan di sini bahwa pencobaan yang kita alami itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Dan pada waktunya Tuhanlah yang akan memberikan jalan keluar. Saya teringat akan cerita Pastor Brian Bailey. Beliau pernah menyampaikan pengalamannya ketika mengunjungi sebuah tempat pemurnian emas, saudara. Jadi beliau bercerita ya, melihat emas yang berkadar 88%. Lalu dipanaskan dalam suatu wadah dengan suhu yang sangat tinggi, yaitu 1100 derajat Celcius. Nah, pada waktu emas itu dipanaskan, apa yang terjadi? Maka unsur-unsur lain dari emas itu keluar. Dan kemudian pada suhu yang sangat panas inilah, akhirnya emas itu menjadi, saudaraku, 99,99% murni. Nah, pada waktu sudah mencapai suhu 1100, maka orang yang memurnikan emas itu harus hati-hati. Harus hati-hati, karena kalau suhunya lebih saja, emas itu bisa rusak. Jadi harus pas sekali suhunya. Prosesnya panjang memang, begitu melelahkan. Tetapi ada satu kebahagiaan ketika akhirnya orang itu memperoleh emas yang sangat berharga itu. Ya, emas murni, saudaraku. Dan dia bisa melihat bayangannya sendiri, ya, di dalam emas murni yang berkilauan itu. Saudara tahu, demikianlah juga cara Tuhan menguji kita, menguji iman kita seperti itu. Ya, di mana Tuhan tidak akan pernah memberikan kepada kita api pengujian. Ya, api pengujian dengan suhu yang lebih panas daripada yang kita bisa tanggung. Gak mungkin, saudaraku, jadi Tuhan tahu persis ya berapa suhu yang kita bisa tanggung. Dan yang luar biasanya juga adalah pada waktunya Tuhan, Dialah yang akan memberikan jalan keluar, pertolongan tepat pada waktunya untuk kita semua. Haleluya. Yang ketiga, saudara-saudara, yang ketiga adalah Tuhan setia mengampuni kita. Ya, Tuhan setia mengampuni kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu yang ketiga, saudara.
Dan yang keempat adalah Tuhan setia memberikan kekuatan kepada kita. Dia setia memberikan kekuatan kepada kita. Ayatnya di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3. Demikian firman Tuhan, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan, perhatikan, menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tuhan tidak menjanjikan tentu hidup tanpa masalah. Selalu ada masalah selama kita hidup, tetapi Dia menjanjikan untuk memberikan kekuatan kepada kita dalam menghadapi setiap masalah. Di tengah pandemi ini, saya percaya Tuhan juga setia. Tuhan juga setia memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapinya. Yang berikut, yang kelima, saudara. Yang kelima adalah Tuhan setia menggenapi firman-Nya. Tuhan setia menggenapi firman-Nya. Bilangan 23 ayat 19, demikian. Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Haleluya. Yang keenam, saudara-saudara, Tuhan setia memberikan tuaian dari apa yang kita tabur. Dia setia memberikan tuaian dari apa yang kita tabur. Galatia pasal 6 ayat 7 demikian. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Dan yang ketujuh, saudaraku, Tuhan setia memberkati kita dan keturunan kita. Ya, berkati kita dan keturunan kita. Perhatikan ayat yang luar biasa ini. Ulangan pasal 7, saudaraku, ayat yang ke-9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dia Allah yang setia. Perhatikan, Allah yang setia. Yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, saya mau cerita tentang seorang hamba Tuhan. Dia bernama Jonathan Edward. Dia lahir pada tahun 1703 di Amerika Serikat, saudara. Wow, dia hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Hidupnya takut akan Tuhan. Dia merupakan pengkhotbah kebangunan rohani yang sangat terkenal di abad ke-18. Dia menikah dengan seorang wanita bernama Sarah, seorang yang juga takut akan Tuhan. Dan dia bersama dengan istrinya mendidik anak-anaknya dalam takut akan Tuhan. Seumur hidupnya ia sangat setia melayani Tuhan. Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa melalui khotbah-khotbahnya yang menggoncangkan pada zaman itu. Firman Tuhan, saudaraku, ya dan amin. Saudara, jangan pernah ragu akan firman Tuhan. Ya dan amin. Tuhan setia memberkati ya orang yang setia kepadanya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Menarik, saudaraku, bahwa dari sekitar 1000 orang keturunannya dari Jonathan Edward ini ditelusuri. Luar biasa. Saya akan bacakan datanya demikian. Lebih dari 100 orang menjadi hamba Tuhan. 100 orang menjadi pengacara. 80 orang memegang peran penting di pemerintahan. 75 orang menjadi perwira militer. 65 orang menjadi profesor. 30 orang menjadi hakim. 13 orang menjadi rektor universitas. 3 orang menjadi senator. 3 orang menjadi wali kota. 3 orang menjadi gubernur. Dan seorang, saudaraku, menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Bernama Aaron Burr, yang merupakan wakil presiden daripada Thomas Jefferson. Dia adalah cucu daripada Jonathan Edward. Tuhan setia. Dia menggenapi firman-Nya kepada orang yang setia kepada Tuhan. Dia juga setia memberkati. Bukan hanya kita, tapi sampai beribu-ribu keturunan kita, Tuhan memberkati. Haleluya.
Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah belajar hari ini tentang kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Nah, dengan memahami ya, dan saya juga berdoa supaya kita ngalami kesetiaan Tuhan ini, maka hasilnya adalah kita nggak pernah ragu kepada Tuhan. Kita akan percaya mutlak kepada Tuhan. Oleh karena itu hari ini saya berdoa supaya saudara semua yang mendengarkan khotbah saya ini, mengikuti ibadah online ini, biar saudaraku memahami dan juga mengalami akan kesetiaan Tuhan kepada kita masing-masing. Sehingga kita nggak pernah ragu kepada Tuhan. Di tengah-tengah masa sukar ini, di tengah-tengah pandemi ini, kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia akan memelihara kita. Dia akan melindungi kita dengan sempurnanya. Haleluya. Mari kita katakan bersama begini saudara. Kita berani melangkah maju bukan karena kepastian masa depan, tapi karena percaya bahwa Tuhan setia memimpin kita. Mari kita katakan sama-sama. 2, 3. Kita berani melangkah maju bukan karena kepastian masa depan, tapi karena percaya bahwa Tuhan setia memimpin kita. Haleluya. Nah saudara, selain percaya itu sangat penting. Tetapi selain percaya, Tuhan juga menginginkan kita ini memahami dan mengalami kesetiaannya. Untuk apa? Yang kedua adalah supaya juga kita menjadi pribadi yang setia seperti Dia. Jadi tujuan Tuhan kita mengalami kesetiaan Tuhan, yang pertama supaya kita percaya mutlak kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah supaya kita pun menjadi pribadi yang setia sebagaimana Tuhan kita setia. Mari kita akan lihat ya sebuah ayat yang bagus sekali dalam Amsal 3 ayat 3 sampai dengan 4. Demikian Amsal pasal 3 saudaraku, ayat 3 sampai dengan 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Luar biasa. Ayatnya berkata, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Dan dikatakan di sini, kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskan itu pada loh hatimu. Ayat ini mengajarkan kita apa saudaraku? Ya kalau kita ya senang memakai kalung, artinya biasa kemanapun kita pergi, maka kita akan terus memakai kalung itu. Ya, kita ke kantor, kita pakai kalung itu. Kita ke gereja, kita pakai kalung itu. Artinya apa? Artinya di sini Tuhan katakan, kalungkanlah kesetiaan itu pada lehermu. Artinya Tuhan ingin saudaraku sifat setia itu, kesetiaan itu menjadi gaya hidup kita. Menjadi gaya hidup kita. Artinya sepanjang hidup kita, biarlah kita menjadi orang yang setia. Menjadi pribadi yang setia. Dan Tuhan juga dikatakan di sini dalam ayat ini bahwa Tuhan itu akan memberkati orang-orang yang setia. Dikatakan di sini bahwa orang yang setia itu akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan. Dan bukan hanya dari Tuhan, dikatakan juga di sini dari manusia. Jadi dari Tuhan juga, dari manusia juga akan mendapatkan penghargaan. Hari-hari ini di akhir zaman mudah untuk mendapatkan orang yang kaya, orang yang berpendidikan tinggi, orang yang bertalenta, orang yang punya kemampuan, tetapi sulit untuk mendapatkan orang yang setia. Firman Tuhan juga mengatakan demikian. Makanya Tuhan mencari orang-orang yang setia kepada Tuhan. Nah, saudaraku, hari ini juga saya mau cerita. Ada seekor anjing, saudara, di Jepang yang bernama Hachiko. Seekor anjing ya di Jepang yang bernama Hachiko, saudara. Ini satu cerita yang sangat mengharukan. Cerita yang sangat mengharukan. Hachiko adalah seekor anjing yang terkenal ya di Jepang karena kesetiaannya kepada tuannya, saudara.
Hachiko selalu mengantar tuannya saat pergi kerja pagi hari, ya. Dan di sore hari ia datang untuk menjemput tuannya, ya, di stasiun Shibuya, Tokyo. Hal ini dilakukannya setiap hari dengan begitu setianya, saudaraku. Sampai pada satu hari, saudara, pada tahun 1925, Hachiko tidak lagi menemukan tuannya di stasiun. Dia menunggu, dan dia tidak menemukan tuannya. Ternyata sang tuan telah meninggal di tempat kerjanya. Tapi Hachiko tetap setia. Anjing ini tetap setia. Ia tetap datang ke stasiun itu setiap hari. Setiap hari, saudara. Selama 9 tahun lebih. Dengan harapan dia bisa ketemu lagi dengan tuannya. Dan dia melakukan itu sampai ajal menjemputnya pada tahun 1935, saudara. Kisah Hachiko ini kemudian dilegendakan oleh pemerintah Jepang dengan membangun sebuah patung perunggu Hachiko, seekor anjing yang setia, di depan stasiun Shibuya. Hachiko ini dianggap sebagai lambang kesetiaan, saudaraku. Sebagai lambang kesetiaan. Tuhan menciptakan kita lebih mulia dari anjing. Tentu lebih mulia dari anjing, ya, karena kita ini diciptakan oleh Tuhan, saudaraku, serupa dengan segambar dengan Dia, ya, serupa dan segambar dengan Tuhan. Kalau anjing saja bisa setia, saya yakin kita semua juga pasti bisa setia. Kita juga pasti bisa setia. Nah, saudara-saudaraku, dalam krisis, ya, baik krisis kesehatan, krisis ekonomi hari-hari ini, yang kita nggak tahu, saudaraku, sampai kapan ini berlangsung, karena para ahli bahkan mengatakan bahwa ini tidak akan bisa cepat berlalu. Jadi waktunya akan panjang, saudaraku. Ibarat kita perlombaan ini bukan perlombaan lari jarak pendek, tapi ada sebuah perlombaan lari maraton, di mana kita perlu sekali punya stamina rohani yang kuat, saudaraku. Nah, di masa seperti inilah kita sangat membutuhkan yang namanya kesetiaan. Kesetiaan itu sangat kita butuhkan, saudaraku. Ya, kita harus punya kesetiaan, ketekunan, ketabahan, ya, ketegaran dalam hidup ini untuk menghadapi hari-hari yang tidak mudah ini, hari-hari yang sulit ini. Tapi kita percaya, saudaraku, bersama dengan Tuhan, kita pasti akan bisa melaluinya. Haleluya. Saudaraku, Musa adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia sahabatnya Tuhan. Dia bisa berhadap-hadapan muka ketemu Tuhan. Tuhan dikatakan dalam firman-Nya bicara terus terang kepada Musa. Artinya Tuhan begitu jelas bisa berbicara kepada Musa, dan Tuhan memberikan kepada Musa hukum-hukum Tuhan. Dan ketika Musa turun dari Gunung Sinai, wajahnya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan berkata, apa yang membuat Tuhan memberkati Musa sehingga dia begitu intim dengan Tuhan? Dan Tuhan berkata, karena Musa adalah seorang hamba Tuhan yang setia. Kalau hari-hari ini kita juga ingin seperti Musa, kita bisa bergaul intim dengan Tuhan, kita bisa menerima hal-hal yang orang lain tidak terima, tapi kita bisa menerimanya dari Tuhan, maka biarlah kita juga menjadi seorang seperti Musa yang setia kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Hari ini marilah kita, saudaraku, menjadi murid-murid Tuhan yang setia, menjadi anak-anak Tuhan yang setia, saudaraku. Kita setia kepada Tuhan, ya, kita setia terus membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di tengah-tengah masa sulit ini. Kita setia berdoa, kita setia kepada otoritas kita. Sebagai jemaat kita setia kepada pemimpin rohani kita. Sebagai seorang istri kita setia kepada suami kita. Sebagai suami kita setia kepada istri kita. Sebagai karyawan kita setia kepada majikan kita.
Kita setia juga saudaraku dalam keluarga kita. Kita setia dalam pekerjaan kita. Kita setia dalam pelayanan kita. Jangan undur dari pelayanan. Kita setia dalam calling kita, dalam panggilan Tuhan, dalam diri kita masing-masing. Walaupun terasa berat untuk melewatinya, tapi biarlah kita tetap setia dalam panggilan kita. Kita setia dalam pelayanan kita, dan kita setia juga menjadi berkat bagi banyak orang. Kita setia saudaraku dalam perkara yang kecil, supaya kita bisa dipercayakan oleh Tuhan perkara-perkara yang besar. Haleluya, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Saya minta semua tundukkan kepala, tutup mata, dan angkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami ingin bukan hanya memahami, tapi mengalami kesetiaan Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Di tengah-tengah masa sulit pandemi corona ini Tuhan, kami akui kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini pengajaran tentang kesetiaan Tuhan akan membuat kami semua tidak pernah ragu kepada Tuhan. Akan membuat kami semua percaya mutlak kepada Tuhan. Dan kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan, melewati hari-hari yang tidak mudah ini. Tapi kami percaya bersama Tuhan kami akan bisa melewatinya, dan kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, Engkau menjamah anak-anak Tuhan yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Dimanapun mereka berada, Tuhan menumpangkan tangan atas mereka. Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan ekonomi. Di tengah pandemi corona ini, betapa banyak orang-orang, termasuk anak-anak-Mu Tuhan, yang dalam pergumulan ekonomi. Hari ini Tuhan, Engkau menjamah mereka. Engkau juga memberikan jalan keluar kepada mereka. Pertolongan dari Tuhan yang tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan menerima perjamuan kudus. Kami akan bersekutu dengan Tuhan. Kami akan terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih kalau kami diberi anugerah hari ini kembali bisa bersekutu dengan Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami supaya kami layak untuk menerima perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara, kita siapkan roti dan anggur, dan terutama hati kita. Dan sebelum kita akan menerima perjamuan kudus ini, kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan menyanyikan sebuah lagu ini. Tuhan memberkati. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami mau terus menyembah-Mu. Setelah ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup Tuhan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, kasih-Mu Tuhan. Kita siapkan diri kita untuk terima perjamuan kudus. Apakah semua sudah siap? Kalau sudah, mari kita angkat tangan kanan kita yang memegang roti. Dengarkan firman Tuhan, saudara-saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah cawan
di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan mari kita terima dengan iman, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Kesetiaan menyertai kami. Kesetiaan menolong kami. Memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Kesetiaan untuk memberikan tuaian atas apa yang kami tabur. Kesetiaan dari Tuhan memberkati kami sampai kepada beribu-ribu keturunan. Terima kasih Tuhan. Biar hari ini Tuhan kami yang sudah bersekutu dengan Tuhan di dalam perjamuan kudus, kami yakin Tuhan, kami percaya mutlak kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, menyertai kami, memelihara kami, menjaga kami, melindungi kami dengan sempurnanya. Kami akan terus berjalan dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, dalam melewati masa-masa yang sulit ini. Kami tidak perlu takut berlebihan, tidak perlu khawatir berlebihan, karena kami percaya, kami yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini, karena kami memiliki Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Wow, wow. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Shalom Jemaat Tuhan Gereja Kemuliaan Sion Sudirman. Terima kasih hari ini kita sudah bersama-sama mengikuti ibadah online. Biarlah kiranya damai sejahtera Yesus Kristus menjadi bagian kita dan keluarga kita dimanapun kita berada. Bagi jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan dan ingin didoakan, boleh menulis di kolom komentar YouTube GKS Sudirman, dan nanti para pendoa, diaken, dan gembala akan mendoakan para jemaat Tuhan yang ingin didoakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih bagi jemaat yang telah memberikan persembahan dan perpuluhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa untuk ibadah streaming online, untuk firman yang telah disampaikan oleh Bapak Bunadi. Kiranya firman itu Tuhan menjadi seperti biji
yang tumbuh di dalam hati kami. Kami bukan hanya sebagai pendengar firman, tapi kami dapat menghidupi firman-firman-Mu itu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan khusus untuk pelayanan Bapak Bunadi, juga Ibu Elizabeth, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Juga kami serahkan keluarganya Tuhan. Kiranya masing-masing dapat mendapatkan proteksi juga kekuatan dalam menghadapi pandemi corona pada saat ini. Kami juga berdoa untuk Bapak Ian dan Ibu Sally Tuhan. Kau berkati setiap pelayanannya, Kau berkati setiap apapun yang mereka lakukan juga Tuhan, kekuatan juga keluarganya kami serahkan kepadamu. Kami juga berdoa untuk Pak Odi Tuhan beserta anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Bapak, kiranya berkat daripadamu Tuhan untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala, juga Wakil Gembala di GKS Sudirman. Pada siang ini juga kami berdoa untuk semua jemaat GKS Sudirman, juga GKS Batavia. Kau lawat keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih untuk segala kesehatan, proteksi yang telah Kau berikan kepada kami masing-masing. Biarlah pada saat ini Tuhan kami semakin fokus hanya kepadamu. Kami semakin lebih bisa mendengar suara-Mu Tuhan pada saat pandemi corona yang mewabah pada saat ini. Tapi kami percaya Bapa bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Engkau selalu menopang dan memegang tangan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih karena kami mempunyai Allah yang setia, Allah yang mengasihi kami tanpa syarat, Allah yang sabar, Allah yang murah hati, Allah yang selalu mendengar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa khusus untuk Jakarta di mana kami tinggal, kota ini Tuhan. Kau berkati juga gubernur dan wakil gubernur, juga setiap jajaran yang mengambil keputusan kebijaksanaan, juga peraturan-peraturan yang dikeluarkan Tuhan untuk kami semua masyarakat di Jakarta. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Jokowi dan semua jajarannya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya semua pemimpin mempunyai hati yang takut akan Engkau. Mereka juga Tuhan mendengar suara-Mu. Biarlah hikmat datang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu 1 minggu ini. Juga kami berdoa untuk 1 minggu ke depan Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus akan terus memimpin, menyertai, dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin.